Sekarang kita akan masuk ke segmen 2 materi fisika bangunan tentang akustik. Di segmen ini kita akan membahas materi terkait dengan frekuensi suara. Kalau kita meninjau karakteristik suara tadi, ada satu variabel yang disebut dengan periode. Periode ini adalah waktu yang diperlukan gelombang untuk membentuk satu siklus. Jadi kalau dilihat di sini, dia ada siklus misalnya dari perapatan ke perapatan lainnya, atau dari renggangan ke renggangan satu lagi. Nah, ini waktu yang diperlukan untuk membuat satu siklus, misalnya dari puncak ke puncak atau dari titik setimbang pertama menjadi ke titik setimbang yang ketiga kalau titik setimbang, atau dari lembah ke lembah, itu dinamakan sebagai satu panjang gelombang. Jadi kalau di sini bisa jadi satu panjang gelombangnya dari puncak ke puncak seperti ini, atau bisa juga dari lembah ke lembah seperti ini. Atau kalau misalnya kita melihat pelajaran SMA, definisi satu siklus itu bisa jadi dari titik titik sampai ke titik setimbang yang ketiga. Jadi ada naik, ada turun, itu yang dinamakan dengan periode dari satu gelombang. Waktu yang dibutuhkan sebuah gelombang untuk membentuk satu siklus lengkap. Nah, kalau di frekuensi, ini dijelaskan dengan persamaan frekuensi T periode adalah seper frekuensi. Dan frekuensi ini adalah jumlah siklus lengkap yang terjadi pada setiap satuan waktu. Jadi fokusnya adalah kalau frekuensi adalah pada periode waktu tertentu, katakanlah satu detik, dia terjadi berapa siklus. Kalau misalnya terjadi katakanlah 2 siklus lengkap, berarti ini bisa disebut dengan nilai frekuensi 2 Hz. Kira-kira gambarannya seperti itu. Bisa jadi juga kalau misalnya panjang gelombang seperti yang dikatakan tadi, bisa jadi dua daerah antara yang pemampatan atau rapatan atau perenggangan secara berurutan. Definisi ini lebih mudah dipahami dibandingkan dengan definisi yang biasa diajarkan di SMA. Yang satu siklus itu ada dari titik setimbang pertama sampai kedua sampai ke titik setimbang ketiga. Nah, ini definisinya sebenarnya lebih mudah dipahami antara dua pemampatan atau dua perenggangan yang berurutan. Dan kalau terkait di sini sebenarnya panjang gelombang dan frekuensi sebenarnya terkait dengan kecepatan gelombang pada medium, pada konteks ini suara. Dan kita tahu bahwa panjang gelombang karena kita mengasumsikan bahwa nilai kecepatan suara pada kecepatan gelombang suara pada medium udara ini konstan sekitar 300, biasanya sekitar 343 meter per sekon. Karena dianggap konstan, maka kita memiliki hubungan bahwa lambda ini sebenarnya nilainya sebanding dengan 1 per frekuensi seperti ditunjukkan pada persamaan yang di atas. Untuk frekuensi sendiri sebenarnya kita karena fokusnya ke manusia, kita bekerja ke frekuensi suara yang dihasilkan oleh manusia, yaitu pada frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Ini yang dinamakan dengan frekuensi audiosonik. Dan kalau kita lihat di sini, 20 Hz itu berarti ada 20 getaran atau 20 getaran per detik. Sementara 20.000 Hz ini berarti ada 20.000 getaran per detik. Range 20 sampai 20.000 ini disebut dengan audiosonik, yang berarti ini adalah range suara yang dirasakan manusia. Kalau di bawah itu disebut dengan infrasonik, di bawah 20 Hz ini di bawah infrasonik. Dan kalau di atas ini, di atas frekuensi 20.000 Hz disebut dengan gelombang ultrasonik. Dan patut diingat bahwa kalau terkait dengan manusia, ini adalah yang dirasakan oleh manusia. Jadi bisa saja terasa tapi sayup-sayup gitu. Jadi nanti akan dicontohkan di belakang. Dan untuk beberapa hewan sebenarnya memiliki kemampuan mendengar infrasonik atau ultrasonik, seperti misalnya kalau kita bicara hewan-hewan yang ada yang biasa kayak seperti gajah atau tikus tanah, mereka frekuensinya ada di sekitar di atas 10 Hz, mungkin sekitar 2 Hz sampai sekitar 20 Hz lebih. Ini mereka bisa merasakan sensasi frekuensi rendah. Untuk hewan seperti kucing dan anjing, range-nya bahkan bisa di luar range suara manusia. Jadi ini suara manusia ditandai oleh daerah yang ini. Kalau kucing di atas bisa mendengar ultrasonik, dan bahkan pada hewan-hewan tertentu
nilai ultrasoniknya sendiri tinggi sekali. Jadi bukan hanya OD-nya 40 di atas 20.000 saja, bahkan bisa sampai ratusan ribu hertz seperti yang bisa dirasakan oleh lumba-lumba atau uh, atau bat, atau dalam bahasa Indonesianya kelelawar. Nah, untuk frekuensi suara, kita pada dasarnya pada lingkungan yang asli atau lingkungan yang natural, kita jarang mendengarkan suara yang hanya memiliki satu frekuensi. Biasanya suara itu yang kita dengarkan memiliki banyak frekuensi. Jadi setiap suara biasanya mengandung banyak frekuensi. Ini contohnya beberapa karakteristik frekuensi. Misalnya untuk pesawat terbang yang lepas landas, dia frekuensi dominannya ada di bawah sekitar 1 kilo, sekitar 100 Hz sampai sekitar 1 kHz. Di atas itu nilainya rendah. Untuk bising lalu lintas dominan di frekuensi rendah, seperti ini terlihat. Dan untuk kereta listrik itu juga sama, ada di sekitar frekuensi rendah yang dominan di antara 50 sampai sekitar 1 kHz. Dan di sini kalau misalnya kita lihat, ini menggambarkan sound pressure level atau menggambarkan amplitudo, seberapa keras suara itu bisa didengarkan. Dan yang bagian bawah ini menunjukkan frekuensi. Jadi kandungan frekuensi dari sumber suara itu seperti apa. Contoh lain adalah alat-alat petukangan, misalnya untuk gergaji yang bulat itu frekuensi dominannya ada di frekuensi tinggi, ada di sekitar 5 kHz. Untuk mesin fotokopi ada di sekitar 100 Hz. Untuk TV atau radio pada jarak 1 meter itu biasanya frekuensi dominannya ada di sekitar 500 sampai 1 kHz. Jadi memang kita jarang sekali mendengarkan suara yang sifatnya hanya satu frekuensi, pasti mengandung banyak frekuensi. Oleh karena itu, biasa kalau kita menanyakan karakteristik frekuensi suara, direpresentasikan dengan grafik seperti ini yang menunjukkan energi dari tiap frekuensi seperti apa, sehingga kita bisa mengetahui karakteristik suara seperti apa. Itu tadi adalah contoh sumber suara dari selo, dan kita bisa mendengarkan bahwa walaupun nadanya terlihat tinggi-tinggi, jadi ada nadanya berubah-ubah, tapi kita tahu bahwa si suara selo ini memiliki satu frekuensi yang kita bisa tebak nadanya seperti apa. Jadi misalnya do, re, mi. Nah, do, re, mi itu menggambarkan, kalau dalam istilah musik disebut dengan pitch. Itu menggambarkan frekuensi dominan dari alat musik tersebut sehingga bisa menebak nadanya seperti apa. Dan karakter frekuensi yang lain bisa menunjukkan bisa menunjukkan warna dari suara seperti apa, sehingga kita bisa mendengarkan selo sebagai sebuah selo. Itu tadi contoh dari biola, konsepnya sama, dan kita bisa merasakan bahwa suara dari selo frekuensinya lebih rendah, kita terasa suaranya lebih rendah dibandingkan dengan biola, karena frekuensi dominan dari selo ada di bawah di frekuensi yang lebih rendah dibandingkan dengan frekuensi dominan yang dihasilkan oleh biola. Nah, itu tadi adalah suara piano dan suara trompet. Untuk piano sendiri sebenarnya range-nya ada di sekitar 500-an. Dan di situ terlihat bahwa terdengar bahwa suara piano sendiri sebenarnya walaupun memiliki nada yang sama, tapi memiliki rasa yang berbeda, warna yang berbeda. Dan kita bisa tahu bahwa itu adalah suara piano walaupun menghasilkan nada yang sama. Sama halnya dengan trompet. Trompet frekuensi dominannya ada di frekuensi tinggi, dan kita bisa tahu bahwa itu adalah suara dari trompet. Dan untuk merepresentasikan datanya, kita biasanya menampilkan data karakteristik frekuensi kurva seperti ini dengan filter 1 oktav atau sepertiga oktav. Saya jelaskan dulu definisi 1 oktav. 1 oktav adalah satu nilai di mana frekuensi sebelumnya dan frekuensi selanjutnya perbedaannya adalah 2 kali. Jadi kalau misalnya 1 oktav itu berarti
yang setelahnya dan pertama rasionya adalah 2 kali frekuensinya. Misalnya 1 kilo untuk filter 1 oktav, yang di atasnya adalah 2000 atau 2 kilo, lalu 1 oktav ke atas 4000 dan ke atas lagi 8000. Dalam dunia musik sendiri, istilah oktav ini biasanya dipakai untuk menggambarkan nada yang terasa sama tapi naik satu di atasnya. Jadi kalau ada istilah do dan do tinggi atau C dan C aksen, itu berarti nada yang naiknya 1 oktav. Dan kalau kita lihat karakter frekuensinya, sebenarnya nilai frekuensinya adalah 2 kali dari frekuensi yang sebelumnya. Biasanya untuk pengukuran karakteristik frekuensi 1 oktav ini dilakukan untuk analisis akustik ruangan. Jadi kita ingin memahami bagaimana perilaku suara di dalam ruangan. Apabila kita ingin mengidentifikasi karakteristik suara yang lebih detail lagi, misalnya kita ingin tahu sumber bising atau sumber suara ini karakteristik frekuensinya dominan seperti apa, kita menggunakan frekuensi yang lebih detail lagi, yaitu frekuensi sepertiga oktav. Yang berarti adalah frekuensi setelahnya dibandingkan dengan sebelumnya, nilainya 2 pangkat sepertiga. Jadi kalau misalnya dilihat di sini, ini dari 1000 ke sini itu sebenarnya dikalikan 2 pangkat 1/3 atau 1,26. Dan kalau kita lihat di sini sebenarnya, kalau kita kalikan misalnya, saya ambil yang 1000 ini kalau misalnya diulang 3 kali ini, dikali ketiga kali, dia juga akan ketemu 1 oktav lagi. Jadi memang nilai informasinya lebih detail, dan pada dasarnya 1/3 oktav ini adalah jarak antara 1 oktav ini dibagi menjadi tiga daerah, yang perbedaan antara frekuensi yang pertama dan keduanya adalah 2 pangkat 1/3. Ini adalah nada pada yang berbeda-beda. Ini misalnya contoh frekuensi 250 Hz, frekuensi 2500 Hz, 1000 Hz atau 1 kHz, 2000 Hz, 4000 Hz, 8000 Hz. Kita dapat merasakan sebenarnya walaupun energi suara yang dihasilkan kurang lebih sama, tapi kita merasakan bahwa frekuensi yang lebih, kita bisa menyatakan bahwa suara dengan frekuensi lebih tinggi rasanya lebih terasa dibandingkan dengan frekuensi rendah. Seperti halnya saya contohkan untuk frekuensi 4000, maaf. Kita bandingkan dengan frekuensi 500. Yang frekuensi 4000 itu sebenarnya rasanya kita merasa bahwa suaranya lebih keras dibandingkan dengan 500. Nah, itu sebenarnya terkait dengan respon telinga manusia yang sebenarnya tidak linear terhadap perubahan suara. Ini kalau misalnya saya punya contoh sinyal yang di sweep atau dimainkan dari 20 sampai 20 kHz. Coba didengarkan, nanti kita bisa merasakan bahwa ada beberapa daerah di mana telinga kita merasa lebih sensitif terhadap suara pada frekuensi tertentu dibandingkan dengan frekuensi yang lainnya. Itu tadi adalah contoh frekuensi dengan nada tunggal. Ada juga beberapa suara yang memiliki frekuensi yang sangat lebar, yaitu memiliki banyak frekuensi. Contohnya adalah white noise seperti ini. White noise ini adalah suara yang kalau punya TV zaman dulu, nah ini suara yang biasanya ditampilkan pada TV zaman dulu. Dan biasanya white noise ini digunakan dalam pengukuran akustik karena dia memiliki komponen frekuensi yang lengkap, sehingga kita bisa mengetahui respon dari ruangan apabila kita berikan frekuensi dengan berikan suara dengan kondisi karakter frekuensi yang lengkap. Untuk di dunia sound system ada istilah yang lebih dikenal adalah pink noise. Ini contoh dari pink noise. Ini white noise. Bisa dirasakan bahwa pink noise ini memiliki karakteristik suara yang lebih banyak di frekuensi rendah. Ini karakteristik frekuensinya kalau dilihat dari white noise ini, dia nilainya hampir sama energi suaranya pada setiap frekuensi. Sementara untuk pink noise, energi suara di frekuensi rendahnya lebih dominan dibandingkan dengan frekuensi tinggi. Kalau ini biasanya untuk yang white noise ini digunakan untuk pengukuran dengan alat ukur.
Dan pink noise ini sebenarnya digunakan untuk pengukuran yang berbasis telinga, karena biasanya digunakan oleh teman-teman audio, karena itu tadi telinga manusia sebenarnya tidak sensitif di frekuensi rendah, maka untuk merasakan supaya suara nyata diberikan suatu nilai yang lebih tinggi, amplitude yang lebih tinggi di frekuensi rendah. Itu tadi materi terkait dengan frekuensi. Sampai jumpa di segmen selanjutnya.